Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah pada malam ini kembali mempertemukan kita di Maidatul Quran, di kajian Al-Quran yang alhamdulillah pada malam ini kita akan tadabburi ayat yang ke-52 atau 53 dari surah Yusuf alaihissalam, yang mudah-mudahan kajian ini membawa keberkahan kepada kita semua insyaallah. Dan semoga ayat-ayat yang terdiri dari beberapa kalimat yang kita baca dan pelajari malam ini mudah-mudahan menjadi tambahan amal bagi kita pada hari ini insyaallah, yang berterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tak lupa salawat salam kita semoga dilimpahkan terus-menerus kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua insyaallah istiqamah di atas petunjuk beliau dan terpilih insyaallah menjadi umat beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Walau Bapak sekalian sudah sama-sama kita ketahui di yaumul qiyamah nanti bukan hanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan dan harapkan, dan banyak tentunya syafaat-syafaat lain yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izinnya untuk kita semua di yaumil qiyamah. Dan salah satu dari bentuk syafaat yang akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita atas izinnya adalah syafaatul Quran, ya, dan syafaatus siyam. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, as-siyamu wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa Al-Qur'an begitu juga puasa Bapak sekalian yashfa'ani, akan memberikan syafaat, ya, untuk seorang hamba pada hari kiamat, seperti yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadis itu, ya, fayaqulus siyamu, maka puasa yang kita puasakan selama hidup kita akan berkata di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang membela kita, ya, di hari kiamat, mengatakan
mana'tuhu, aku telah mencegahnya ya Allah dari makanan dan minumannya serta syahwatnya. Ya, fasyafi'ni fiyya, kata puasa tersebut, maka jadikanlah aku syafaat untuknya. Itu kata puasa kita yang sebentar lagi tinggal menghitung hari kita akan berjumpa dengannya kembali insyaallah. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan wa inna ala al-khairi fihi insyaallah. Wa yaqulul Qur'an, ya, wa yaqulul Qur'an, dan Quran pun berkata kepada Allah bahwa mana'tuhu minan naumi laila, atau kama qala sallam, aku telah halangi dia tidur ya Allah pada malam hari karena membacaku, karena mentadabburiku, karena mentilawahkanku, kata Al-Quran. Ya. Jadikanlah aku syafaat untuknya, kata Al-Quran, di hadapan Allah. Intinya kedua-duanya, baik Al-Quran, begitu juga as-siyam. Seperti kata Nabi, yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah, akan memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat. Maka di penghujung dari hadis tersebut, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, setelah mereka menjelaskan, ya, maksudnya setelah keduanya, baik puasa atau Al-Quran, ya, meminta kepada Allah agar dijadikan syafaat bagi kita manusia, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fayushafa'an, maka puasa dan Al-Quran ini menjadi syafaat bagi hamba tersebut, yang mudah-mudahan insyaallah kita termasuk dari golongan itu. Amin ya rabbal alamin. Itu saya kira sekalian sebagai pembuka kajian kita malam ini, mengingat Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Kita lanjutkan ayat kita di ayat yang ke-53, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bis-su' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Maksudnya, aku tidak menganggap diriku suci. Innan nafsa la'ammaratum bis-su'. Kenapa? Karena sesungguhnya nafsu itu selalu dan terus-menerus menyuruh kepada kejahatan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Inna rabbi ghafurur rahim, dan sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Menurut bapak-bapak ini semua, kira-kira ini ucapan siapa? Ucapan Yusuf kah? Atau ucapan Zulaikha?
Silakan berkomentar. Wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tidak membenarkan diriku, maksudnya tidak menganggap diriku bebas dari kesalahan. Kira-kira ini tepatnya untuk siapa? Ucapan siapa? Dan ini juz yang ke berapa nih, Pak? Juz yang ke 13. Masya Allah. Sampai kita ke halaman pertama dari juz 13. Jawabannya, antara ulama ada yang berpendapat bahwa ini lanjutan dari ucapan Nabi Yusuf. Tapi juga banyak di antara para ulama kita yang mengatakan bahwa ini adalah ucapan Zulaikha. Ya, ini ucapan dari Zulaikha. Yang masing-masing ya punya hujjah dan alasan-alasan tertentu. Kalau ayat ini kita katakan lanjutan dari ucapan Yusuf alaihissalam, dan saya pribadi cenderung kepada pendapat ini, Pak, bahwa ini lanjutan dari ucapan Nabi Yusuf, di mana bila kita tengok di ayat-ayat kita pada pertemuan yang lalu, saat raja memerintahkan salah seorang tentaranya untuk menjemput Yusuf, ya kan, dari penjara. Nah, tapi Yusuf pada saat itu mengatakan kepada utusan itu, irji' ila rabbik, baliklah engkau kepada Tuanmu. Lalu tanya dia, ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahunna, apa itu cerita wanita-wanita yang mengiris-ngiris tangannya. Yang kita katakan dari ucapan itu bahwa Yusuf ingin dibebaskan namanya dari tuduhan ya yang sudah yang sudah mencemarkan nama baiknya, kira-kira begitu. Taib. Lalu dia tegaskan, inna rabbi bikaidihinna alim. Sesungguhnya Tuhanku Allah sangat tahu tentang tipu daya mereka. Sang raja pun langsung menyelesaikan permasalahan ini, kan kita katakan dengan sendiri, Pak, tanpa ya menugaskan orang lain yang menyelesaikannya, mengumpulkan wanita-wanita kerajaan saat itu yang pernah diundang oleh Zulaikha, dan di situ dia sendiri yang berkata, kita katakan, ma khatbukunna idh rawattunna Yusuf an nafsih. Dan semua wanita-wanita yang hadir pada saat itu tanpa terkecuali Imra'atul Aziz, ya, istri dari Perdana Menteri tersebut, ya, hadir pada pertemuan itu. Dan semua wanita yang datang pada hari itu mengatakan, qulna hasya lillah ma alimna alaihi min su'. Kami tidak menjumpai sedikit pun keburukan dari Yusuf. Di situ barulah wanita tersebut mengakui bahwa dialah yang berupaya menundukkan Nabi Yusuf untuk dirinya, dan menegaskan wa innahu laminas shadiqin, Yusuf betul-betul dari golongan orang-orang yang benar, jujur. Itu ya. Baik.
singkatnya, Bapak sekalian, nama Yusuf pun bersih dari tuduhan sebelumnya. Yang bersalah sudah nampak dan jelas adalah Imratul Aziz dengan pengakuannya sendiri di hadapan raja. Baik. Kita katakan pada pertemuan kemarin, Pak, setelah keputusan itu ya sudah jelas bahwa Yusuf telah dibersihkan namanya dari tuduhan-tuduhan tadi, kembalilah utusan itu menyampaikan apa yang terjadi di istana ke penjara, bahwa Nabi Yusuf alaihissalam sudah diputuskan tidak bersalah dalam kasus tersebut. Karena itu Yusuf mengatakan, dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal khainin wa ma ubarri'u nafsi. Kira-kira begitu, Pak. Ya. Ya, kira-kira begitu. Yang demikian itu agar ya dia tahu, maksudnya sang perdana menteri, suami dari Zulaikha, ya, anni bahwasanya aku tidak pernah berkhianat di belakangnya bil ghaib, ya, seperti yang dituduhkan sebelumnya kepadaku. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan petunjuk atau menunjuki, ya, atau la yahdi kaidal khainin, tipu daya dari orang-orang pengkhianat, tidak akan pernah menjalankan itu secara mulus. Itu makna yahdi di sini, memuluskan ya rencana buruk dari orang-orang yang berkhianat. Kata Yusuf seperti itu, Pak. Lalu dia katakan, wa ma ubarri'u nafsi, dan aku pun ya tidak membenarkan diriku ya, dari segala kejahatan. Maksudnya aku tidak mensucikan diriku. Wa ma ubarri'u nafsi. Ya. Ini kata para ulama menunjukkan ketawaduan Yusuf alaihissalam. Sekalipun dia sudah dibebaskan namanya ya dari tuduhan murahan yang sudah kita jelaskan sekalian sebelumnya, tapi dia tidak menganggap dirinya suci. Wa ma ubarri'u nafsi, dia bilang. Dan aku tidak membenarkan atau mensucikan diriku. Ini ketawaduan beliau alaihi salatu wassalam. Wa ma ubarri'u nafsi. Dia sadar bahwa yang mensucikan dirinya dari tuduhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma ubarri'u nafsi. Lalu dia katakan, innan nafsa la'ammaratun bisu'. Ya. Jadi setelah dia mengatakan, aku tidak mensucikan diriku dan tidak membebaskan diriku dari kesalahan, sebab sesungguhnya jiwa ini, an-nafsu, ya, terus menerus dan banyak memerintahkan kita untuk melakukan kejahatan, ya, untuk melakukan dan memerintahkan kepada pemiliknya berbuat maksiat, secara khusus untuk mencari kesenangan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu-nafsu yang dilindungi oleh Allah. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begini kalau ayat ini, Pak, masih sambungan dari ucapan Nabi Yusuf. Ibnu Katsir rahmatullahi alaihi, Ibnul Qayyim, bahkan guru mereka sebelumnya, ya, rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaihi, dan pakar-pakar tafsir lainnya mengatakan bahwa ayat yang ke-53 ini, sekalian,
Ini adalah ucapan imra'atul ajiz. Ya. Ini adalah ucapan imra'atul ajiz. Setelah dia mengakui kesalahannya di hadapan raja, di hadapan wanita-wanita yang bersamanya, ya, di persidangan tersebut, dan diakui bahwa Yusuf benar. Akulah yang tertarik kepadanya. Akulah yang berusaha menundukkan dirinya untukku. Kira-kira begitu, Pak. Nah, setelah diakui itu semua, maka dia pun mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi. Aku tidak merasa bahwa diriku ini bersih dari keinginan untuk berbuat buruk. Ya, aku tidak mensucikan diriku, dia bilang. Ya. Aku tidak merasa bahwa diriku bersih dari keinginan untuk melakukan hal yang buruk. Dan dengan itu aku tidak mensucikan diriku sendiri. Itu ya. Kenapa? Innan nafsa la'ammaratum bisu' illa ma rahima rabbi. Baru diakui. Karena sesungguhnya nafsu manusia ini selalu cenderung untuk menyuruh kita kepada keburukan. Ya, termasuk aku gitu. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu-nafsu yang dirahmati oleh Allah, yang bila dirahmati oleh Allah akan terlindung dan terbebas dari bisikan-bisikan, ya, hawa nafsu sekalian yang selalu ingin dan menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi singkatnya, kedua-dua dari pendapat itu sekalian bisa diterima. Ayat ke-53 ini masih kelanjutan ucapan Nabi Yusuf, wahwal aliyaq, gitu ya, lebih layak, lebih patut, Pak. Mengingat jelas sekali di sini bahwa ucapan Yusuf ucapan yang betul-betul mengenal Allah. Illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Ya. Dan di antara ulama seperti kita katakan tadi Ibnu Katsir dan selainnya mengatakan bahwa ini kelanjutan dari ucapan Imra'atul Aziz, ucapan Zulaikha. Ya. Ucapan Zulaikha. Juga boleh, walau sedikit mengganjal, Pak. Kenapa? Illa ma rahima rabbi. Kalimat ini, ya, innan nafsa la'ammaratum bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ya, karena kita tahu bahwa saat itu mereka belum mengenal Allah. Bagaimana mungkin keluar dari lisannya illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Itu aja sedikit yang mengganjal kalau kita cenderung kepada pendapat kedua, walau tetap juga sekalian bisa saja wanita tersebut, ya, sudah tahu kebenaran dan sebagainya, ya, atau mungkin pengaruh dari dakwah Nabi sebelumnya, bisa jadi. Ala kulli hal, ya, ayat ini adalah khilaf. Salah satu yang didebatkan oleh para ulama, apakah dia sambungan dari ucapan Nabi Yusuf atau ucapan dari Zulaikha. Singkatnya, pelajaran yang kita ambil dari ayat ini sekalian, pertama bahwa nafsu kita ini, ya, kata Allah la ammarah. Ya, ammarah dari kata amara. Ya, dari kata fa'a, dari ala wazni fa'al.
ya ammarah. Jadi betul-betul terus menerus menyuruh kita, semacam mendesak kita untuk berbuat keburukan. Ya, itu yang disebut dengan nafsul ammarah, ya, yang dibagi oleh para ulama nafsu itu kepada 3 bagian. Kata mereka nafsul ammarah, nafsul lawamah, ya, kemudian nafsul mutmainnah. Ya. Nafsul ammarah selalu menyuruh kepada keburukan. Ya. Kemudian nafsul lawamah, nafsu yang setelah melakukan keburukan lalu dia menyadari bahwa itu buruk. Kemudian nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah inilah dia illa ma rahima rabbi. Nafsu-nafsu yang dirahmati oleh Allah sehingga terlindung dari kebiasaan menyuruh berbuat buruk. Ya, inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Wa qala al-maliku u'tuni bih. Kemudian raja pun kembali memerintahkan kepada utusannya, u'tuni bih, bawalah Yusuf ke hadapanku, ya, bawa dia kemari, berjumpa denganku, kata raja. Astakhlishu li nafsi, agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku. Ya. Agar aku memilihnya menjadi orang terdekatku, orang kepercayaanku, kira-kira begitu kalau bahasa sekarang. Ya. Astakhlishu li nafsi, subhanallah. Agar aku memilih dia sebagai orang yang paling dekat kepadaku. Kalau sekarang mungkin dalam bahasa kerajaan, ya, al-mustashar, ya, al-mustashar, teman orang yang selalu diminta petunjuk dan pendapatnya oleh kerajaan, kira-kira begitu, al-mustashar. Astakhlishu li nafsi. Singkatnya, keluarlah Nabi Yusuf alaihissalam dan masuk ke istana berhadapan dengan sang raja. Subhanallah. Taib. Ketika sudah sampai di hadapan sang raja, falamma kallamahu. Ya, manakala raja bercakap-cakap dengan Yusuf. Atau boleh, Pak, Yusuf menjadi fa'il. Manakala Yusuf bercakap-cakap bersama raja. Tapi tentu kalau dari alur cerita ini tentu raja lah. Ya kan, yang bercakap-cakap kepadanya dan mengatakan, qala innakal yawma ladaina makinun amin. Ya, sesungguhnya kamu mulai detik ini, mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi, lagi dipercaya di sisi kami. Tentu falamma kallamahu, manakala keduanya bercakap-cakap, manakala keduanya saling berbicara, tentu
sebelum sang raja mengatakan innakal yauma ladaina makinun amin, ya, menunjukkan kalau raja ini cerdas, ya, kalau raja ini cerdas. Falamma kallamahu, dari kecerdasannya itu tahu bahwa siapa yang diajak berbicara, ya, ini adalah manusia yang betul-betul bukan manusia biasa, gitu. Bukan manusia sembarang. Ya, mulai dari ya tentu adabnya, sopan santun yang memang ditunjukkan Yusuf alaihissalam, ya, yang memang sangat jelas terlihat mulai dari bicara awal ayat sampai kita di ayat ini, Bapak sekalian, di surah Yusuf ini, ya, sangat kita tengok bagaimana, ya, akhlak dari Nabi Yusuf alaihissalam. Baik ketika dia terfitnah, ya, baik ketika di dalam penjara, dan juga ketika di hadapan raja, ya, yang tentunya ketika raja berbicara kepadanya, dia menjadi seorang pendengar yang menyimak. Kemudian ketika dia diminta untuk berbicara, dia pun akan berbicara, ya kan? Dan di sela-sela pembicaraannya itu, disitulah sang raja menambah kekagumannya kepada Yusuf bahwa orang ini bukan orang sembarangan. Ya, setelah tadi mimpi beliau, ya, ditafsirkan dan ditakbirkan oleh Nabi Yusuf, kemudian ketika diajak berbicara di hadapan sang raja, raja menemukan kalimat-kalimat yang dulu keluar dari lisannya adalah kalimat-kalimat berharga, kalimat-kalimat yang penuh dengan pengetahuan, itu ya kan? Bukan orang sembarangan. Orang ini adalah orang yang luar biasa, kira-kira begitu, Pak. Setelah berbicara seperti itu, maka raja pun memutuskan dan mengatakan kepada Yusuf, innakal yaum, wahai Yusuf, mulai detik ini, mulai hari ini, innakal yauma ladaina makinun amin. Engkau ni bagi kami sejak hari ini betul-betul menjadi seorang yang berkedudukan tinggi, lagi dipercaya. Ladaina makinun amin. Subhanallah. Artinya apa? Dari kalimat singkat ini, falamma kallamahu qala innakal yawma ladaina makinun amin. Ya, ini adalah khulasah, ya, semacam rangkuman dari inti pembicaraan mereka yang panjang itu. Yang bisa kita pahami bahwa sang raja pun, ya, mengangkat Yusuf alaihissalam menjadi pembantunya untuk mengurusi negara Mesir saat itu yang besar. Artinya sudah ditawarkan kepadanya pekerjaan ini dan pekerjaan itu untuk mengurusi ini dan mengurusi itu, gitu. Tapi apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Kata Yusuf, ya, setelah berbincang-bincang mereka berdua di istana dan menawarkan kepadanya pekerjaan dan dia akan menjadi orang terpenting dalam kerajaan. Tapi kata Yusuf alaihissalam, ij'alni ala khazainil ard. Jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Itu yang dia minta. Ya. Itu yang dia pilih. Jadikan aku sebagai bendahara. Ya. Khazainil ard. Berarti menunjukkan posisi yang dia minta
itu lebih tinggi dari apa yang ditawarkan kepadanya. Jadi kalau posisinya ala khazainil ardi, ya bendaharawan menurut kita, menunjukkan dia itu sudah orang kedua, ya kan? Udah orang kedua di bawah raja, Pak. Subhanallah. Inni hafizun alim, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, ya, hafiz, alimun, lagi juga mempunyai pengetahuan. Itulah yang diminta Yusuf kepada sang raja, dan dia berikan alasannya, Pak. Kenapa dia layak untuk itu. Dia katakan, inni hafizun alim. Baik. Dari sini, ulama-ulama kita mengatakan bahwa asal dari meminta jabatan itu tidak boleh. Ya, asal meminta dari meminta jabatan itu pada dasarnya tidak boleh. Ya, tapi di sini jelas sekali bahwa Nabi Yusuf meminta satu jabatan kepada sang raja, itu menjadi bendaharawan negara. Satu. Lalu di sini juga nampak Yusuf alaihissalam memuji dirinya. Inni hafizun alim. Aku ni hafiz, pandai menjaga. Juga alimun, berilmu. Baik. Asalnya memang tidak boleh. Tapi kata para ulama, terkadang keadaan sekalian menuntut kita, ya, menuntut kita untuk, ya, meminta satu jabatan kepada yang berhak memberikan jabatan itu kepada kita, tuh ya, di saat kita tengok, ya, di saat kita tengok keadaan memerlukan, ya, bantuan kita, dan di saat kita tengok bahwa tidak ada orang yang layak, yang pantas untuk mengemban jabatan itu, yang tujuannya untuk bermaslahat kepada rakyat atau masyarakat. Nah, tetap tujuannya ke sana. Yang bila jabatan tersebut diisi oleh orang yang salah, ini mengakibatkan fatal terhadap rakyat, ya, maka pada saat itu seseorang dengan keyakinan dan keilmuan yang dia miliki dan pengalaman tentunya yang dia punyai, berhak dia, boleh dia meminta jabatan sekalian. Dan untuk meyakinkan itu, dia boleh berkata kepada raja seperti Yusuf berkata di hadapannya, inni hafizun alim. Ya, itu boleh untuk meyakinkan raja bahwa dia mampu mengemban jabatan yang dia minta. Dia boleh memuji dirinya. Ya, dia boleh menawarkan CV-nya, kira-kira begitu sekarang. Memperlihatkan CV-nya di situ, punya pengalaman ini, punya pengalaman itu, punya, dituliskan semua kelebihan-kelebihan yang dia punyai, gitu ya. Nah, itu tidak salah. Nah, tapi kita bilang bila keadaan memerlukan itu, ya, bila keadaan memerlukan itu tidak salah. Nah, akan tetapi bila orang tersebut bukan orang yang mumpuni, ya, bukan orang yang pantas dan layak untuk memegang satu jabatan, tapi dia minta, ini tentunya tidak boleh. Makanya kan kalau saya tidak salah Abdullah bin Mas'ud atau selain beliau radhiyallahu anhu,
yang meminta kepada Nabi SAW untuk diangkat menjadi untuk menjadi untuk dijadikan sebagai pemimpin, diangkat menjadi pemimpin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi Nabi mengatakan bahwa engkau tidak layak dan tidak patut untuk itu. Ya, Nabi tahu kualitas sahabat, ya kan, karena didikannya, Pak. Dan Nabi mengatakan ini tidak tepat. Kau tuh tak cocok jadi pemimpin, kira-kira begitu. Nah, kau tuh tak cocok untuk megang satu amanah. Nah, Nabi tegaskan seperti itu. Baik. Kemudian di ayat yang ke-55 nih sekalian, di sini didahulukan hafizun baru alim. Ya, hafizun baru alim. Nah, kata para ulama hikmahnya, hafizun ini kan pandai menjaga, Pak. Tentu salah satunya ada pandai menjaga amanah. Jadi kepandaian menjaga amanah itu didahulukan daripada orang yang berilmu. Ya, dalam konteks jabatan, ya, mereka yang pandai menjaga amanah itu masih lebih diutamakan dari mereka yang pandai karena punya pengetahuan. Dan kedua-duanya diperlukan untuk memegang satu jabatan yang akan membawa maslahat kepada satu negara yang akan dirasakan oleh rakyat. Tentu diperlukan seorang pemimpin, ya, yang hafizun alim, orangnya amanah, juga mumpuni, ya, punya kapasitas, punya kemampuan gitu. Nah, itu dia. Karena banyak orang berilmu, banyak orang punya pengetahuan, tapi tidak amanah. Ya, tapi tidak amanah. Nah, maka ini akan membawa keburukan terhadap kerajaan atau negara. Dan itu yang kita tengok sekarang. Banyak jabatan-jabatan itu diisi oleh orang-orang yang berilmu tinggi, Pak, tapi tidak punya amanah. Akhirnya dia memperkaya diri dan sebagainya. Ya. Makanya di sini didahulukan hafizun alim. Ya, yang diutamakan pertama di sini adalah punya amanah, kepandaian menjaga amanah. Nah, karena kalau dia punya kepandaian menjaga amanah, orangnya bisa dipercaya sekalian, kekurangan ilmu itu bisa ditutupi. Ya, bisa dia usahakan. Setelah jabatan itu dia pegang, justru dengan keamanahan itulah dia berusaha untuk belajar apa yang belum dia ketahui. Itu kata ulama. Jadi inni hafizun alim. Lalu kata Allah, wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha, dalam qiraat lain haitsu nasha pakai nun, nusibu bi rahmatina man nasha wa la nudhi'u ajral muhsinin, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika, ya, wa kadzalika, dengan demikian itulah kata Allah, kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir saat itu. Makkanna li Yusuf fil ardi. Fil ardi sini maknanya adalah negeri Mesir. Fil ardi, di negeri Mesir. Kami berikan dia kedudukan yang tinggi, ya, berkuasa penuh, kira-kira begitu, Pak. Itu ya. Kata Allah, yatabawwa'u minha. Dan dia bebas pergi menuju kemana saja yang dia kehendaki di bumi Mesir saat itu. Ya, yatabawwa'u minha haitsu yasha. Tapi di sini tentunya yatabawwa'u minha haitsu yasha. Dia bebas pergi kemana saja di negeri Mesir sebagai seorang pejabat negara, Pak. Ya tentunya untuk bekerja,
ya, untuk maslahat masyarakat dan rakyat yang dia pimpin. Bukan seperti pejabat-pejabat sekarang yang pergi ke sana kemari untuk menyenangkan dirinya, ya, dan menyalurkan syahwatnya. Bukan itu maksudnya. Tapi di sini kata ulama, yatabawwa'u minha haitsu yasha, ya, dia bebas pergi ke sana kemari di daerah Mesir itu, ya, untuk mengurusi daerah-daerah tersebut. Ya, kalau sekarang ini bilang semacam kunjungan kerja, melihat ke sana, ke daerah sini, melihat ke daerah sana. Jadi betul-betul dia adalah di puncak tertinggi kerajaan. Makanya kita bilang seperti kata para ulama, dia itu orang kedua setelah raja, gitu. Jadi yang punya kekuasaan penuh, yang mendalikan kerajaan, kira-kira begitu. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, nusibu birahmatina man nasya. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki. Allah tidak mengatakan kami melimpahkan, ya, rahmat kepada Yusuf, tidak, Pak. Sekalipun tadi pembicaraannya tentang Yusuf, tapi Allah mengatakan nusibu birahmatina man nasya. Kami akan melimpahkan rahmat kami kepada siapa saja yang kami kehendaki. Termasuklah tentunya Nabi Yusuf alaihissalam, yang bila kita tengok dari proses kehidupannya itu, ya, mulai dari masa kanak-kanaknya, ya, tinggal bersama satu keluarga yang hasad kepadanya, kakak-kakaknya, Pak, seperti kita ceritakan. Tapi dia tetap menunjukkan akhlak terpujinya. Kemudian dibuang ke sumur. Lalu dari situ dijual. Yang pada akhirnya dia menjadi budak, kita katakan, di istana. Difitnah oleh orang kerajaan sendiri. Tapi semua itu dia terima dengan lapang dada. Dan dia betul-betul menunjukkan akhlak yang mulia menghadapi kesulitan-kesulitan itu semua. Dan pada akhirnya itu tidak sia-sia. Penderitaan beliau, kesabaran beliau tidak sia-sia. Allah Subhanahu wa taala menempatkannya, ya, menjadi di tempat tertinggi. Dan itulah makna dari nusibu bi rahmatina man nasya. Lalu kata Allah, wala nudhi'u ajral muhsinin. Dan kami, kata Allah, tidak akan pernah menyia-nyiakan ganjaran atau balasan orang-orang yang terus-menerus berbuat kebajikan. Ya. Jadi Allah tidak akan pernah lalai, tidak pernah lupa terhadap kebajikan-kebajikan yang kita lakukan. Maka dalam situasi apapun kita dituntut untuk ihsan. Ya, dalam situasi apapun, hatta dalam situasi terzalimi sekalipun, kita dituntut untuk ihsan, selalu melakukan yang terbaik. Ya, selalu melakukan yang terbaik. Terlepas bagaimana keadaan dan apa kata orang. Tapi kita dituntut untuk selalu dalam posisi muhsin, melakukan yang terbaik. Dan kebaikan itu akan balik ke kita. Allah sendiri yang berkata, ya, Allah, man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa'alaiha, kata Allah. Siapa yang melakukan kebajikan, maka kebajikan itu cepat atau lambat hasilnya akan balik ke dia. Sebaliknya, wa man asa'a fa'alaiha,
Dan barang siapa yang berbuat keburukan, cepat atau lambat, pengaruh dari keburukan itu akan balik lagi kepadanya. Dan ini satu contoh yang kita tengok sekalian, dari seorang yang ditelantarkan, dibuang ke sumur, kemudian dengan izin dan rahmat Allah menjadi pemegang dan pengendali kekuasaan. Itulah Yusuf alaihissalam, wala nudhi'u ajral muhsinin, karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ya kebaikan dari orang-orang yang berbuat ihsan. Tapi begitu pun, apa kata Allah? Wala ajrul akhirati khairul lilladzina amanu wa kanu yattaqun, kata Allah. Dan sungguh balasan pahala di akhirat nanti khairun, itu jauh lebih baik. Ya, itu jauh lebih baik daripada jabatan, daripada kesenangan dunia, ya, daripada banyak harta, itu ya. Tapi bagi siapa? Lilladzina aman. Bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu yattaqun, dan mereka senantiasa dan terus-menerus dalam ketakwaan. Ya. Wala ajrul akhirah khairul lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Tetap saja orang yang beriman, orang yang bertakwa sekalian, sekalipun tidak memegang jabatan, sekalipun tidak punya harta dan kesenangan di dunia, tapi keimanan dan ketakwaannya itu jauh lebih baik. Ya, itu jauh lebih baik dari apapun. Apalagi berkenaan dengan pahala dan balasan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Itulah dulu Bapak sekalian ayat yang sempat kita kaji pada malam nih. Kita berhenti di ayat yang ke-57. Adapun ayat berikutnya ini ayat yang ke-58 ini cerita atau episode lain, Pak. Ketika Yusuf alaihissalam ya mulai bertemu dengan saudara-saudara yang pernah membuangnya. Bagaimana kelanjutannya insyaallah akan kita sambung dia nanti. Ya, insyaallah setelah Ramadan. Mudah-mudahan insyaallah kita panjang umur semua dan diberikan kesehatan. Dan tentunya harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diperjumpakan kepada bulan Ramadan dan diberikan kepada kita taufik ya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dipermudah untuk memperbanyak kebaikan pada bulan mulia tersebut. Barakallahu fiikum wa jazakumullah khair. Itulah dulu sekalian. Kalau ada yang mau kita diskusikan dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Wa iyyak insyaallah. Ada soalan silakan, boleh kemukakan pada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lama tak bercerita dengan Ustaz ni. InsyaAllah. Betul. Saya nak bertanyakan kat Ustaz ayat yang 55 yang mana dalam ayat tu qala aj'alni ala khazainil ard. Jadikanlah aku bendaharawan negara. Ya. Ustaz, ini kita boleh minta tugasan yang kita tahu kita boleh buat ke, yang rasa kita boleh lakukan amanah tu Ustaz? Soalannya ini macam Nabi Yusuf berkata, okey, saya boleh buat pekerjaan tu dan berilah kepada saya. Adakah itu
kita boleh bercerita begitu kepada tugas yang kita rasa kita boleh kerjakan. Tuan Azad, silakan. Ini tadi yang kita komentari dan memang sudah kita katakan ya bahwa ayat nih Pak, kata para ulama bahwa ayat ini merupakan bukti atau kita katakan dalil atau sebagai dasar dibolehkannya seseorang ya kan mencalonkan diri, kalau bahasa kita sekarang kan mencalonkan dirinya untuk menempati suatu jabatan tertentu ya, untuk menempati jabatan tertentu yang mana jabatan tersebut sesuai dan cocok dengan kedisiplinan ilmu yang dia punyai, dengan kemampuan dan pengalaman yang dia miliki. Itu dibenarkan. Ya, itu dibenarkan. Tapi tetap ya syaratnya kita bilang seperti syarat Yusuf, inni hafizun alim. Ya, inni hafizun alim. Jadi jabatan yang dia minta itu memang jabatan yang sesuai dengan kemampuan yang dia miliki, Pak. Lalu dia minta itu kepada yang berhak ya memberikan jabatan tersebut, tentunya semuanya atas izin Allah, maka itu tidak salah. Boleh. Ya, itu boleh. Apalagi kata para ulama bila keadaan mendesak. Ya, bila keadaan menuntut dan mendesak agar jabatan itu tidak lari ke tangan orang lain. Ya. Maka itu dibenarkan. Itu dibolehkan. Karena kata para ulama, permintaan jabatan dalam kondisi dan sifat seperti yang dialami oleh Yusuf nih, Pak, itu menunjukkan kepercayaan diri, ya, kepercayaan diri yang bersangkutan tentunya Nabi Yusuf atau siapalah yang ingin mencontohnya, serta tentunya itu didorong oleh keberanian moral, ya, yang disandangnya. Jadi secara hukum itu tidak masalah, dibenarkan, tapi kita bilang tidak umum, Pak. Makanya hukum asal kita katakan tadi kan, hukum asal dari meminta jabatan itu sebenarnya tidak boleh. Itu hukum asalnya. Jabatan itu tidak diminta. Bahkan ada ancamannya kan bagi mereka yang memintanya. Gitu. Tapi terkadang keadaan menuntut kita untuk meminta jabatan tertentu, ya, dengan latar belakang yang kita miliki dan dengan tujuan mulia. Bila kita pegang jabatan itu, maka ini akan membawa maslahat ya kepada negara, kepada rakyat, atau kepada orang ramai gitu. Itu syaratnya. Ya, itu syaratnya. Jadi secara hukum asal tidak boleh, tapi terkadang ya kan ada desakan-desakan tertentu yang menuntut atau membuat kita untuk meminta jabatan tersebut yang tujuannya kita bilang untuk maslahat orang ramai. Selama itu menjadi tujuannya dan punya kemampuan kita untuk memenuhi jabatan yang kita minta tersebut dengan amanah, ya, dengan cekatan dan ilmu pengetahuan, maka itu dibolehkan, tidak ada masalah. Dalilnya hadis ayat ini. Allahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Ya. So selama mana kita melihat penyelewengan yang kita boleh membenteras, segala itulah yang kita boleh cuba betulkan, insyaAllah. Ya, yang mana gitu terjadi sekarang. Betul. Karena bila satu amanah diserahkan kepada orang yang tidak layak dan patut untuk mengembannya, fantaziri sa'ah kata Nabi kan, maka tunggulah kehancurannya gitu. Itu ancamannya kan. Wallahu a'lam.
Baik, silakan. Mungkin barangkali ada yang mau menambahkan, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil Abu Ahmad. Ini daripada ayat daripada apa ni, sambungan daripada yang dulu Ustaz. Dalam penyusunan Al-Quran Ustaz. Daripada juzuk-juzuk ni, adakah berdasarkan pada cerita ataupun ini saya daripada ayat 52 dengan 53, sebab ayat 52 itu adalah pengakuan daripada Zulaikha. Lepas tu ayat kalau dah tak apa ni, kalau dikatakan continuity daripada apa ni hiwarat Zulaikha, jadi ayat ke-53 itu daripada Zulaikha juga. Ya. Tapi apa ni, dia telah daripada juzuk yang berasingan. Laisa bil istimrar. Baik. Jayyid. Soaluka muhim. Pertama, kalau dari segi penyusunan, ya kan, ayat-ayat Al-Quran, baik penyusunan surah, ya kan, mana yang didahulukan, mana yang diakhirkan. Begitu juga baik penyusunan ayat yang terdiri, ya, dari apa, surah, ya, surah yang terdiri dari ayat, ya. Semua atau kedua-duanya, baik penyusunan surah, baik penyusunan ayat, ya kan, ayat-ayat yang terdiri dari surah tersebut, semua ini adalah tawakuf. Ya, ini adalah tawakuf. Apa makna tawakuf? Ini berdasarkan perintah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah melalui malaikat Jibril, ya kan, taruh ayat ini di sini, taruh surah ini di sesudah surah ini dan sebagainya, itu ya. Ini semua tidak ada sedikit pun, kata para ulama, apa kita bilang, ijtihad dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun penamaan surah itu bukan tawakuf, Pak. Maknanya bukan dari sananya, bukan dari Nabi kebanyakannya. Walau banyak dari surah-surah itu yang memang Nabi yang menyebutkannya, tapi banyak juga nama-nama lain dari surah ini itu sifatnya ijtihadiyah, berdasarkan pemahaman para ulama dan istiqra' mereka. Adapun untuk susunan ayat atau juga susunan surah dari Al-Fatihah ke An-Nas, ya, dan ayat-ayat yang terdiri dari apa kita atau surah yang terdiri dari ayat-ayat, itu yang tepat. Kalau ini semuanya sifatnya adalah tawakuf. Tawakuf itu perintah yang Nabi pun tidak punya ijtihadiyah di situ. Termasuklah dalam ayat kita nih sekalian, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su', dan seterusnya itu. Ini adalah susunan yang berdasarkan perintah dari Jibril kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Akan tetapi, ya, memahami ayat ini, ya kan, memahami ayat ini, apakah ini ucapan Yusuf, apakah ucapan Zulaikha, ini salah satu wadah, apa kita bilang, bukan wadah, ini salah satu, ya, tempat dan wadah ijtihadiyah para ulama. Karena itu banyak kita bilang khilaf, kan, banyak khilaf. Ibnu Katsir rahmatullahi alaih, dia cenderung ke pendapat bahwa ayat ke-53 ini masuk sambungan dari ucapan Zulaikha, ya. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, ini adalah ucapan dari Yusuf, ya. Ala kulli hal, ini adalah ijtihad para ulama. Akan tetapi yang tidak boleh mereka ijtihadkan bahwa ayat ini sepatutnya ditaruh di sana, ayat ini itu tidak. Sebab kita bilang untuk susunan ayat ini tawakuf. Hatta Nabi SAW tidak punya kapasitas untuk merubah itu.
Ya, karena ini perintah langsung dari Jibril alaihissalam, ya, khususnya di akhir hayat Nabi. Ini sudah diputuskan, ya Muhammad, taruh ayat ini di sini, taruh ayat ini di sini, buat dia di surah sana, dan segala macamnya. Dan satu-satunya kisah di dalam Al-Quran yang disusun ya secara terperinci di dalam satu surah, itu hanya surah Yusuf. Hadza ya Abu Ahmad. Barakallahu fiik, jazakallah khairan. Jazakallah. Wa iyyak. Ya, saya kira kita cukupkan sampai di sini, Pak. Sudah 9 berapa nih? 9.20 sampai 9.30. Subuh sekarang makin cepat. Ya. Dan sahur kita pun nanti akan cepat. Puasanya akan panjang, Pak. Yang mudah-mudahan akan menambah kebaikan bagi kita semua, insya Allah. Ya, makanya kata para ulama, ibadah ini perintah. Ya, kita ini orang beriman. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Allah dalam keadaan apapun, kita harus sami'na wa ta'na. Ya, termasuk ibadah puasa yang terkadang melihat kepada musim. Bila musim panas, dia akan panjang siangnya dan singkat malamnya. Yang efeknya akan kurang tidur kita, akan cepat kita sahur, dan sebagainya. Tapi semua ini adalah salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah. Makanya kata para ulama, syahrul Ramadan wassiyam ibadatul aqwiya. Begitu kata mereka. Hanya orang-orang yang qawi, yang kuat lah, ya, keimanannya, yang akan berhasil keluar dari Ramadan itu sebagai pemenang. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam, insyaallah. Kita akhiri pertemuan ini dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairah. Saya mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih. Selamat berpuasa, Ustaz. Amin. Sama-sama. Sama-sama. Assalamualaikum. Ya, selamat berpuasa semua. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik. Jazakallah khair semua. InsyaAllah kita tangguhkan dulu kelas kita. InsyaAllah lepas raya lah kot, InsyaAllah kita start balik. InsyaAllah. Ustaz balik ni ke? Balik Ustaz Indonesia. kata nak balik Indonesia. Mungkin balik sebab dah lama tak balik juga dia. Oh, okay. Alright. Nanti Roger lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya, Haji. Jazakallah khair semua. InsyaAllah selamat berpuasa semua. Selamat balik benar Ramadan, insyaAllah. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.